Halo sahabat Skuti, kita jumpa lagi di channel Skuti Official. Kali ini kita akan menginformasikan tentang 7 hewan yang menjadi hama tanaman dan merupakan musuh para petani. Sebelumnya, jika dirasa bermanfaat, bisa langsung subscribe, like, share, dan komen ya sahabat Skuti. Yuk, mari kita simak 7 hewan yang menjadi hama tanaman dan merupakan musuh petani. Yang pertama adalah hama wereng. Sahabat Skuti, wereng merupakan serangga kecil penghisap cairan tumbuhan, sehingga menyebabkan tumbuhan kekeringan dan akhirnya mati. Hama wereng ini banyak menyerang tanaman padi yang ditanam petani, sehingga banyak yang berakibat pada penurunan produktivitas panen dan bahkan gagal panen. Permasalahan selain membuat tanaman kekurangan cairan, hama wereng ini juga membawa beberapa virus yang merugikan petani. Salah satu di antaranya adalah virus kerdil yang menghambat pertumbuhan tanaman. Di Indonesia, ada 4 jenis hama wereng yang banyak menyerang. Yang pertama, wereng coklat. Yang kedua, wereng punggung putih. Yang ketiga, wereng hijau. Yang keempat, wereng loreng atau wereng zigzag. Wereng coklat dan wereng punggung putih menyerang batang padi, sehingga biasa disebut sebagai wereng batang. Wereng hijau dan wereng loreng biasa menyerang daun, sehingga biasa disebut sebagai wereng daun. Pertumbuhan hama wereng ini sangat cepat. Di masa hidupnya yang diperkirakan 23-33 hari, seekor hama wereng bisa menghasilkan telur sebanyak 600-1000 butir telur. Tidak bisa disangkal bahwa hama wereng ini merupakan musuh terbesar petani, khususnya petani padi di Indonesia, sahabat Skuti. Cara penanggulangan hama wereng ini bisa dilakukan dengan penyemprotan pestisida kimia yang banyak ditawarkan oleh produsen pestisida. Selain dengan cara tersebut, cara alami bisa dilakukan dengan cara menggunakan jamur anti wereng, memakai pestisida alami seperti larutan daur sirsat, pestisida alami dari bawang putih, membasmi dengan predator hama wereng seperti belalang, capung, dan laba-laba. Hal awal yang bisa diupayakan di awal tanam adalah dengan memberikan jarak yang benar saat penanaman padi dilakukan, sehingga dengan jarak yang tepat saat hama ini menyerang akan sedikit memperlambat penyebaran hama wereng ini, sahabat Skuti. Yang kedua adalah hama ulat. Sahabat Skuti, ulat adalah tahap larva dari serangga yang terdiri dari kupu-kupu dan ngengat. Hama ulat ini terkenal sangat rakus dan menjadi hama serius bagi petani. Ada bermacam-macam hama ulat yang menyerang tanaman pertanian. Di antaranya adalah ulat gerayak atau ulat tentara, ulat tongkol, serta beberapa ulat tanah yang banyak menyerang bibit dan tumbuhan dalam masa persemaian. Ulat gerayak atau ulat tentara banyak menyerang tanaman jagung, meskipun di lapangan kadang juga ditemukan menyerang tanaman kacang, cabai, bawang, tomat, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya. Tapi makanan utama ulat ini adalah tanaman jagung. Ulat tongkol merupakan ulat yang menyerang tongkol jagung atau biji jagung. Ulat jenis ini juga dikenal sangat rakus dan cepat merusak tanaman jagung. Ulat ini kanibal, jadi biasanya hanya cuma 1 per tongkol jagung karena menggerogoti bunga dan biji sehingga mengganggu penyerbukan dan pembentukan biji. Cara pengendaliannya juga sama seperti hama lainnya. Dapat dilakukan secara alami dengan menggunakan jamur
atau menjaga pemangsa ulat ini tetap ada seperti lebah atau tawon, kepik, dan capung. Yang ketiga adalah hama lalat. Sahabat Sekuti, hama lalat biasanya menyerang petani buah dan hortikultura. Ya, bagi petani buah dan hortikultura, hama ini adalah musuh utama penyerang buah atau daging buah. Pengaruh dari hama lalat ini adalah pembusukan pada buah, karena hama lalat menggunakan daging buah sebagai inang untuk meletakkan semua telur-telurnya. Ada beberapa produk unggulan pertanian primadona bagi petani di Indonesia yang sering diserang oleh tanaman ini, yaitu cabai. Yang selain batang dan daunnya yang sering diserang, cabai merupakan makanan dan inang yang digemari oleh hama lalat yang menyebabkan pembusukan dan tidak jarang menyebabkan gagal panen. Karena hama ini banyak menyerang buah-buahan, menjadi masalah penting untuk diperhatikan dalam penanggulangan hama ini. Karena buah hasil panen akan menjadi konsumsi manusia, ketergantungan petani dalam memilih solusi penyemprotan bahan-bahan kimia patut kita soroti dan menjadi perhatian. Karena hal ini sepatutnya harus dihindari. Pilihan petani menggunakan pestisida atau bahan kimia sangatlah umum dilakukan, karena memang cara-cara kimia merupakan cara ampuh dan cepat membasmi hama lalat ini. Selain itu, pengendalian hama secara alami memang dikenal lambat dan memerlukan waktu atau proses yang kadang panjang dan konsisten yang kadang malah ribet bagi petani. Cara pengendalian hama ini secara alami antara lain mengatur sanitari lahan, menggunakan perangkat atau lem, melakukan pengasapan dengan membakar sampah yang tidak sampai keluar api, permukaan diberi sampah basah, serta pemasangan mulsa plastik. Yang keempat, hama gangsir atau jangkrik. Sahabat Sekuti, hama ini hidup dengan cara menggali lubang di dalam tanah. Hama ini dianggap berbahaya karena gangsir menggerek batang atau daun dalam masa pertumbuhan dan dibawa ke dalam lubang mereka di dalam tanah. Hama gangsir ini menyerang tanaman pada waktu malam hari. Persiapan lahan di awal sebelum penanaman menjadi faktor yang sangat penting atas serangan hama ini. Pengolahan tanah yang benar di awal proses penanaman adalah kunci pengendalian hama ini. Hama ini bisa berkembang biak dengan cepat karena setiap ekor gangsir mampu menghasilkan lebih dari 100 telur dengan masa menetas selama 56 hari. Tentunya, waktu ini cukup untuk para petani rajin mengontrol sawahnya untuk memusnahkan telur-telurnya sebelum menjadi gangsir yang dapat menghabiskan semua tanamannya. Cara penanggulangan hama gangsir ini bisa secara mekanis atau memakai insektisida. Penyemprotan dilakukan dengan insektisida selama ini dirasa efektif oleh para petani. Adapun langkah secara mekanis atau alami adalah bisa dilakukan selain pengolahan lahan saat tahap awal tanam, bisa juga dengan menghadirkan predator hama ini yaitu laba-laba. Bisa juga dilakukan dengan membuat perlindungan atas batang tanaman yang terbuat dari bambu-bambu yang fungsinya untuk menutup batang tanaman. Pengecekan berkala tanaman dan melakukan tindakan yang diperlukan sesegera mungkin akan menghambat perkembangan hama ini di lahan tanam para petani sahabat Sekuti. Yang kelima, hama walang sangit. Tentunya sahabat Sekuti tidak asing lagi ya, mungkin malah sering tidak menyukai jika hama ini mendekat pada tubuh sahabat Sekuti semuanya. Karena hama ini bisa meninggalkan bau yang sangat menyengat dan tidak sedap. Bagi petani, hama ini adalah musuh bagi tanaman padi, meski kadang juga banyak menyerang tanaman budidaya lainnya. Hama walang sangit ini menghisap cairan pada tangkai bunga dan bulir pembentukan biji pada padi, sehingga pada
bulir padi yang kosong atau tidak berisi, sehingga saat panen sangat menurunkan produktivitas panen. Setiap ekor walang sangit bisa menghasilkan telur sebanyak 200 telur dengan masa menetas selama 7 hari. Sehingga jika petani tidak bisa mengendalikan perkembangan hama ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Pengendalian hama ini bisa dilakukan secara mekanis atau alami, serta secara kimia atau menyemprotkan insektisida. Secara mekanis atau alami biasanya dilakukan adalah menjaga sanitari lahan, menanam padi secara serempak, menggunakan jamur, serta menggunakan perangkap untuk pengendaliannya. Yang keenam, hama tikus. Tikus merupakan hama yang paling mempengaruhi produksi pangan dalam negeri. Biasa menyerang tanaman padi dan jagung. Tikus merupakan hama sawah yang sangat pesat perkembangbiakannya. Dalam setahun, 1 ekor tikus diperkirakan bisa berkembang biak menjadi 1000 ekor tikus. Hama tikus ini beraktivitas merusak tanaman pada malam hari. Selain mencari makan, hama tikus ini juga meninggalkan kerusakan pada batang-batang dan daun-daun tanaman padi dan jagung akibat gigi-gigi mereka dan aktivitas hama ini. Pengendalian hama ini bisa menyemprotkan cairan berupa bahan alami maupun kimia. Cairan alami bisa didapat dari larutan cabai, larutan buah jengkol, dan larutan pepaya yang bisa disemprotkan pada tanaman padi atau jagung saat diserang hama tikus ini. Yang ketujuh, hama kutu daun, tungau, dan hama kecil lainnya. Sahabat sekuti, hama yang berupa hewan kecil-kecil ini banyak menyerang daun tanaman. Ada banyak sekali jenis hama ini dan banyak menyerang produk-produk unggulan primadona yang biasa ditanam oleh petani Indonesia. Hama ini menghisap cairan tanaman yang ada pada daun, yang kadang menyebabkan daun menjadi kering, keriting, berlubang, dan pertumbuhannya tidak maksimal. Cara mengatasi hama kutu ini bisa dilakukan dengan mengundang predator pemangsa kutu. Selain bisa juga dilakukan dengan penyemprotan obat kimia. Cara dan penanggulangan yang tepat dapat mencegah serangan hama ini berkembang biak secara cepat. Demikian sahabat sekuti, 7 hewan yang menjadi hama tanaman dan merupakan musuh petani. Tentunya, semoga ke depan bisa ditemukan cara-cara baru serta inovatif dalam penanganan hama tanaman sehingga produktivitas pangan di Indonesia semakin dapat ditingkatkan. Semoga untuk seluruh petani di Indonesia dapat menjadi petani yang sukses dan sejahtera. Amin. Salam sahabat sekuti, salam pertanian Indonesia.